Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah PSDP, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Dan pada kesempatan ini, pada pertemuan kedua, saya ingin memberikan materi tentang pengantar pengelolaan sumber daya pesisir. Pada pertemuan pertama kita sudah membuat beberapa kontrak kuliah, termasuk juga RPS ya yang disampaikan. Dan pada saat ini Ibu ingin menjelaskan sekali lagi tentang pengantar pengelolaan sumber daya pesisir. Nah, mari kita lihat dulu definisi tentang pesisir. Pesisir itu adalah wilayah pesisir, merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut, yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti proses sedimentasi, kemudian daerah aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas dari lautan, seperti terjadinya pasang surut, lalu terjadinya angin laut, dan perembasan air asin. Lalu keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Cap titik 10 garis miring Main garis miring 2002 atau 2002 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu. Wilayah pesisir itu didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu kewenangan provinsi, untuk kabupaten kota dan ke arah darat batas administratif kabupaten atau kota. Definisi pesisir selanjutnya adalah menurut definisi saintifik, wilayah pesisir diibaratkan sebagai pita yang terbentuk daratan yang kering dan ruang yang berbatasan dengan laut atau air dan tanah di bagian permukaan laut, di mana proses-proses dan pemanfaatan lahan yang terjadi di daratan secara langsung akan dipengaruhi oleh proses-proses dan pemanfaatan di laut dan sebaliknya. Nah, selanjutnya definisi wilayah pesisir ini mencakup daerah sempit sebagai pertemuan antara darat dan laut yang berkisar antara ratusan dan beberapa kilometer. Nah, meluas dari darat mencapai batas perairan menuju batas jurisdiksi nasional ya di perairan lepas pantai. Lalu wilayah pesisir yaitu wilayah yang memerlukan suatu manajemen yang kontinu dari pemanfaatan lahan di pesisir dan perairan beserta sumber daya yang ada di dalam areal yang sudah ditetapkan, di mana batas-batasnya ditetapkan secara politik melalui perundang-undangan atau aturan yang ditetapkan oleh eksekutif. Wilayah pesisir yang pertama adalah ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil menurut batas yurisdiksi suatu negara. Lalu ke arah laut ini meliputi daerah laut yang masih dipengaruhi oleh pencemaran yang berasal dari darat atau suatu daerah laut di mana kalau terjadi pencemaran misalnya tumpahan minyak itu minyaknya akan mengenai wilayah perairan pesisir. Lalu penentuan batas-batas wilayah pesisir di dunia ini berdasarkan pada 3 kriteria. Yang pertama adalah garis linier secara arbitrer, ya tegak lurus terhadap garis pantai, coastline atau shoreline. Batas-batas administratif dan hukum negara. Lalu yang ketiga adalah karakteristik dan dinamika ekologis atau biofisik, yakni atas dasar sebaran spasial dari karakteristik alamiah, natural feature, atau kesatuan proses-proses ekologi seperti aliran sungai, migrasi biota, dan pasang surut. Lalu karakteristik umum wilayah pesisir dan laut ini bahwa kawasan yang strategis memiliki topografi yang relatif mudah untuk dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik dengan pemanfaatan laut sebagai prasarana pergerakan. Lalu kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yaitu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan manusia. Lalu kawasan yang mudah berubah karena sifat-sifat dari biofisiknya dan merupakan bagian dunia yang memiliki ekosistem yang paling produktif, yaitu estuaria, daerah genangan, kemudian terumbu karang ya. Dan kemudian kaya akan sumber daya hayati seperti hutan mangrove, terumbu karang, ikan, dan bahan-bahan tambang, serta bahan-bahan mineral. Baik, selanjutnya adalah karakteristik umum wilayah pesisir dan laut. Sebagai lanjutannya adalah bahwa dipengaruhi kekuatan gaya dinamis seperti terjadinya erosi, akresi, kemudian badai gelombang, lalu bertambahnya permukaan perairan laut.
Lalu kepadatan ini kurang lebih 3/4 dari kepadatan penduduk dunia. Nah, diharapkan menyerap sebagian besar pertambahan penduduk ini global di masa depan, ya. Kemudian merupakan tempat yang cocok untuk pelabuhan, fasilitas industri, pengembangan kota, turisme, penelitian, pertanian, dan pembuangan limbah. Baiklah, selanjutnya adalah perairan Indonesia. Nah, perairan Indonesia ini adalah laut teritorial Indonesia, jalur laut seluas 12 mil. Diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Kemudian perairan kepulauan ini bahwa semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai. Lalu yang disebut dengan perairan pendalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dan garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk di dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup. Lalu selanjutnya adalah kawasan pesisir Indonesia. Ya, Indonesia ini sebagian negara kepulauan terbesar, 17.508 pulau. Kemudian panjang garis pantainya 81.000 km, luas laut sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Lalu merupakan mega biodiversity karena apa? Pertama, kurang lebih 30% dari hutan mangrove dan 15% terumbu karang dunia ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia dengan keanekaragaman yang ada pada terumbu karang maupun pada hutan mangrove. Lalu kurang lebih 85% sumber daya ikan ini berasal dari perairan pesisir Indonesia. Selanjutnya, wilayah pesisir dan laut ini merupakan prioritas utama dalam pengembangan kegiatan industri agribisnis, kemudian agrobisnis, permukiman, transportasi, pelabuhan, dan pariwisata. Baik, selanjutnya adalah kawasan pesisir Indonesia. Nah, ini adalah ada tampilan gambar di mana menunjukkan bahwa masyarakat pesisir ini memiliki hunian atau tempat tinggal di sekitar perairan pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan maksudnya. Dan di sini tempat mata pencaharian mereka dan juga tempat bersosialisasi. Oke, kita lihat dari segi sosial dulu ya. Wilayah pesisir ini dihuni lebih dari 110 juta jiwa atau sekitar 60% dari total penduduk Indonesia adalah menempati wilayah pesisir ya. Karena memang Indonesia ini adalah negara kepulauan sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Nah, ini penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di dalam radius 50 km dari garis pantai itu termasuk adalah yang tinggal di kawasan pesisir. Lalu selanjutnya adalah hal tersebut ini yang barusan disampaikan itu merupakan cikal bakal pengembangan urbanisasi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan proses ya bagaimana perpindahan masyarakat desa ke kota ataupun ya mungkin ini yang disebut dengan proses urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Oke, kawasan pesisir Indonesia ini sebagai lanjutan kita tampak di bawah ini adalah gambar kepulauan Indonesia, di mana menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia ini tadi ya sangat luas sehingga penduduknya adalah 60% menempati wilayah-wilayah pesisir. Nah, jadi dari segi administratif ini kita lihat bahwa lebih dari 42 daerah kota dan 181 daerah kabupaten berada di pesisir. Lalu konsep otonomi daerahnya lebih condong kepada pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah pesisir. Selanjutnya adalah kawasan pesisir Indonesia. Ini adalah dari segi fisik ya, terdapat pusat sosial ekonomi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Lalu aset yang dimiliki diantaranya yaitu berbagai aset sosial overhead capital ya, dan ekonomi yang memiliki nilai finansial yang sangat besar. Kalau dari segi ekonomi, ini bahwa hasil sumber daya pesisir ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989, apalagi tahun-tahun sekarang ini. Nah, ini juga bisa menjadi bahan analisis apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan. Lalu memiliki berbagai sumber daya masa depan yang potensinya belum dikembangkan secara optimal. Lalu kawasan pesisir Indonesia ini dari segi biofisik ya bahwa merupakan pusat biodiversity atau keanekaragaman ya karena laut Indonesia ini adalah laut tropis dunia.
karena hampir 30% hutan mangrove dan terumbu karang dunia ini terdapat di Indonesia. Jadi karena Indonesia ini ada di garis khatulistiwa yang termasuk daerah tropis, maka kekayaan hutan mangrove maupun terumbu karang ini sangat dominan. 30% dari luas dunia ada di Indonesia. Dari sisi politik atau segi politik dan Hankam, ini merupakan wilayah perbatasan antara negara maupun antar daerah yang sensitif dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian Ibu lanjutkan nanti proses selanjutnya adalah jika ada pertanyaan bisa menggunakan diskusi di GC, tapi selanjutnya Ibu akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.